Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sobat Inkubator Mesin Tetas Channel. Kali ini kita akan membahas tentang mesin tetas rak ayun yang full otomatis dengan pemanas dan kelembapan serta pembalikan telur secara otomatis. Pada mesin tetas ini mempunyai kapasitas 450 butir telur, yang mana 324 telur berada di rak setter dan 125 sampai 150-an butir untuk bagian hatcher. Adapun mesin tetas ini selain tampilannya yang sangat istimewa dan sangat cantik, mesin tetas ini mempunyai berbagai kelebihan dan fitur yang sangat lengkap sehingga bisa memudahkan kita dalam menetaskan telur ayam, bebek maupun unggas yang lainnya. Di antaranya ada fitur pemanas otomatis dan juga kelembapan otomatis yang bisa diatur pada mesin tetas ini. Dan juga ada fitur-fitur yang lain yang nanti saya jelaskan pada video kali ini sampai tuntas. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan kali ini, alangkah baiknya Anda menekan tombol subscribe sebagai dukungan kepada kami dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami lainnya. Dan jangan lupa untuk like dan komen apabila ada kekurangan pada video kali ini. Serta apabila bermanfaat, silakan share video ini kepada rekan Anda semua agar mengetahui informasi tentang mesin tetas ini. Dan jika sudah, mari kita bahas videonya kali ini. Sobat Inkubator, mesin tetas berkualitas. Di samping membuat mesin tetas berukuran kecil yakni 50 atau 100 butir telur, kali ini kita membuat mesin tetas yang berukuran agak besar sedikit yakni ukuran 450 butir telur yang terbagi menjadi dua segmen, yakni untuk segmen di bagian setter berjumlah 324 dan di bagian hatcher berjumlah 125 butir telur kapasitasnya, yang mana mesin tetas ini mempunyai sistem pembalikan telur dengan cara diayun atau menggunakan nama mesin tetas rak ayun. Nah, sekarang kita kupas satu persatu bagian yang menyertai pada mesin tetas ini serta komponen dan perangkat yang ada pada mesin tetas ini. Untuk itu mohon disimak sampai akhir video ini supaya Anda jelas dan mengetahui fungsi dan kegunaan komponen pada mesin tetas ini yang membuat fitur mesin tetas ini menjadi sangat lengkap sekali. Yang pertama-tama adalah bentuk serta casing mesin tetas ini yang sangat glossy, yang bahannya terbuat dari bahan yang berkualitas yakni dengan lapisan HPL di samping dan bagian depan berupa kaca akrilik agar lebih elegan dan bisa indah dipandang mata. Selain itu, bahan ini tidak mudah pecah dibanding dengan bahan kaca biasa. Apabila dilakukan pengiriman ke luar pulau tidak gampang pecah seperti kaca biasa itu ya. Jadi bisa lebih tahan dan lebih awet. Ini adalah tampilan akrilik sebelum saya lepas pelindungnya ya. Ini terlihat glossy dan bagus. Selain itu juga mudah dilakukan pengawasan terhadap telur yang ada pada mesin tetas, sehingga kita tidak perlu sering membuka nutup mesin tetas yang mengakibatkan suhu yang di dalam mesin tetas tidak stabil.
kita cukup melakukan pengawasan dari luar karena kita bisa memonitor seluruh bagian dalam pada mesin tetas ini karena kaca yang sangat lebar ini ya. Pada mesin tetas ini juga dilengkapi dengan lubang untuk sirkulasi udara agar oksigen bisa masuk ke dalam mesin tetas sebagai penunjang dalam perkembangan embrio dalam telur agar bisa menetas lebih baik lagi. Selain itu ada selang yang digunakan untuk penyalur uap air yang ada pada mesin tetas, dan di sini selang satunya menghadap kepada kipas peniup agar uap air tersebut bisa lancar masuk ke dalam mesin tetas. Adapun uap air yang masuk ke dalam mesin tetas yang berfungsi sebagai kelembapan atau humidity berasal dari kotak air yang berada di atasnya, yang di dalamnya terdapat mesin pengkabut yang disertai dengan pelampung agar bisa mengeluarkan kabut sebagai humidity atau kelembapan mesin tetas. Pada bagian kotak sebelah kiri pada mesin tetas ini terdapat bagian yakni untuk mengatur dan menghasilkan panas pada mesin tetas ini, yang mana pada bagian ini terdapat elemen pemanas sebagai sumber panas pada mesin tetas ini secara keseluruhan. Jadi pada elemen ini panas yang dihasilkan dikeluarkan oleh kipas angin agar sirkulasi udara yang panas dari elemen tersebut bisa merata ke seluruh bagian mesin tetas. Kemudian di sebelah atasnya ada stop kontak yang berfungsi untuk penyalur listrik untuk mesin pengkabut sebagai humidity pada mesin tetas ini. Kemudian pada bagian yang paling atas dari sisi yang sebelah kiri adalah bagian yang paling penting pada mesin tetas ini karena mengatur keseluruhan aktivitas pada mesin tetas ini, yang mana di dalamnya terdapat rangkaian yang menyusun dan kabel yang menyalurkan ke seluruh penjuru mesin tetas ini. Adapun pintunya memang sengaja saya buat agak sulit dibuka agar tidak gampang dibuka anak kecil yang mengakibatkan kerusakan di dalam rangkaian mesin tetas ini. Dalam membuka atau menutup pintu ini yang dengan kunci skrup, kita dengan mudah bisa menggunakan obeng ketika ada trouble di dalam kelistrikan mesin tetas, dikarenakan kotak ini khusus untuk bagian kontrol panel yang mengatur kelistrikan mesin tetas, dan apabila ada kerusakan bisa secara cepat kita benahi. Sekarang kita beralih ke bagian depan, di mana di situ terdapat bagian utama pada mesin tetas ini, yaitu ruangan utama penetasan telur pada mesin tetas ini, yang mana terdiri dari beberapa rak yang diputar menggunakan gear yang menyalurkannya ke rantai untuk membalik posisi telur ke kiri dan ke kanan sehingga bisa melakukan pembalikan telur secara otomatis, yang nantinya bisa mempermudah kita dalam menetaskan telur pada mesin tetas ini. Adapun raknya ini terdiri dari 3 tingkat, tiap tingkat terdiri dari 108 butir telur, dan untuk 3 tingkat berarti berjumlah 324 telur. Dan yang bagian bawah adalah rack hatcher yang berfungsi untuk telur yang akan menetas. Adapun syarat untuk rack hatcher adalah raknya tetap diam atau statis, beda dengan rack setter yang berada di atas tadi, dikarenakan telur yang akan menetas tidak boleh berada di rak ayun karena bisa menyebabkan kecepit atau jatuh ketika telur ayam itu menetas, sehingga kita membutuhkan rack hatcher sebagai sarana atau tempat untuk telur itu menetas. Dan juga kita dengan mudah untuk melepas bagian rack setter maupun rack hatcher
ketika kita akan melakukan pembersihan secara keseluruhan pada mesin tetas ini. Adapun fungsi dari pembersihan tersebut adalah mengikis atau menghilangkan sisa-sisa bakteri yang bisa menyebabkan kita mengalami kegagalan dalam menetaskan telur dan juga mengurangi efektivitas dalam menetaskan telur. Umpamanya, mesin tetas ini bisa bekerja 90% bisa menetaskan telur dikarenakan ada kotoran atau bakteri yang menempel pada mesin tetas ini mengakibatkan prosentasi penetasannya hanya 50% dan bahkan juga kurang. Untuk pembersihannya kita cukup dengan lap saja yang dicelupkan pada air yang berisi desinfektan. Setelah kita melakukan pembersihan secara menyeluruh pada bagian mesin tetas ini, kita bisa dengan mudah mengembalikan kembali rak setter maupun rak hatcher yang ada pada mesin tas ketika kita akan memulai atau akan melakukan penetasan telur selanjutnya. Hal ini dengan mudah kita lakukan karena rak ini sangat fleksibel sekali dan sangat cocok untuk dibongkar pasang. Setelah kita mengetahui bagian-bagian dan komponen yang terdapat pada mesin tas ini, sekarang kita mulai untuk bagaimana cara pengoperasian mesin tetas ini agar berfungsi dengan baik dan sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk bagian yang pertama adalah kita akan mengaktifkan tombol yang berguna untuk mengaktifkan lampu yang terdapat dalam mesin tetas. Hal ini bertujuan agar kita bisa dengan mudah melihat keadaan yang ada di dalam mesin tetas tersebut, apakah telur itu normal atau ada kelainan dalam proses penetasan. Sedangkan untuk tombol yang kedua adalah tombol untuk timer pengatur waktu pembalikan telur, di mana timer tersebut bekerja untuk membalikan telur ke arah kiri dan ke kanan secara bergantian pada waktu tertentu, yang mana timer tersebut mengalirkan arus ke dalam dinamo yang memutarkan rantai yang menggerakkan rak ayun ke samping kiri sebesar 45 derajat dan pada waktu tertentu akan berbalik ke samping kanan sebesar 45 derajat, sehingga posisi telur bisa berbalik 180 derajat dari posisi semula sebelum ada pergantian posisi pembalikan telur. Sedangkan untuk cara setting timer ini kita menggunakan waktu yang bisa kita tentukan sendiri, yakni bisa 3 jam sekali atau 4 jam sekali. Rak ayun ini bergerak ke kiri maupun ke kanan dengan indikator lampu yang berwarna kuning yang menandakan rak ayun itu bekerja untuk membalik telur baik ke kiri maupun ke kanan. Dikarenakan posisi rak ayun ini dalam keadaan miring terus, maka apabila kita menghendaki untuk meratakan posisi rak ayun tersebut, maka kita dengan mudah mengaturnya lewat timer dengan cara mematikan timer tersebut dalam keadaan posisi rak ayun sedang datar. Dan apabila telah selesai, maka kita bisa mengaktifkan kembali timer untuk memiringkan posisi telur sesuai dengan proses penetasan. Sedangkan pada tombol yang ketiga, yakni tombol yang mengatur untuk menghidupkan sistem otomatis pada suhu dan juga kelembapan pada mesin tetas ini, yang nama mesin tersebut adalah thermohygrostat, yakni terdiri dari 2 modul yang berbeda. Yang pertama adalah pada bagian termostat berfungsi sebagai pengatur suhu otomatis di dalam mesin tetas. Pada bagian ini terdapat 2 elemen pemanas dan juga 1 lampu sebagai sumber panas dalam mesin tetas tersebut.
yang mana panas tersebut dialirkan oleh 6 buah blower yang bertujuan untuk meratakan semua suhu yang ada pada mesin tetas ini, sehingga suhu di dalam mesin tas dapat stabil dan merata ke setiap sudutnya. Untuk settingan termostat ini biasanya berkisar antara 38 sampai 38,5 derajat, sehingga ketika suhu melebihi 38,5 maka elemen tersebut akan mati, dan juga apabila suhu kurang dari 38 derajat maka elemen dan rangkaian tersebut akan menyala dengan sendirinya untuk menstabilkan suhu pada ruangan mesin tetas. Sedangkan pada modul yang kedua pada mesin ini adalah sebagai hygrostat alias pengatur kelembapan atau pengatur humidity pada mesin tetas, yang mana mesin tersebut akan secara otomatis menyalakan fitur humidity atau kelembapan, yang mana di sini kita menggunakan alat untuk membuat kabut otomatis atau mist maker, yang nantinya kabut tersebut ditiup oleh kipas angin yang berada di dalam mesin tas ini untuk disalurkan ke dalam ruangan penetas telur, sehingga akan menghasilkan kelembapan yang diinginkan di dalam mesin tetas. Sedangkan untuk settingan modul hygrostat ini untuk ayam berkisar 50 sampai 70%. Sedangkan untuk bebek atau endok dibutuhkan kelembapan yang lebih tinggi, yakni antara 70% sampai 80%. Jadi untuk settingan tersebut bisa secara otomatis mengatur kelembapan sesuai dengan yang kita inginkan. Pada bagian tombol yang terdapat di panel ini, yakni untuk menyalakan lampu untuk peneropong telur. Di sini kita bisa melihat perkembangan embrio dengan cara mendekatkan telur yang ada pada mesin tetas ke dekat lampu tersebut, agar kita bisa mengetahui apakah embrio itu kosong, sudah mati, maupun yang masih hidup dan bisa diteruskan dalam proses penetasan. Dan yang terakhir adalah untuk lampu yang berada di bagian atas pada mesin tetas ini, di mana keempat lampu tersebut mempunyai peran dan fungsi masing-masing sebagai penunjuk atau indikator alat atau modul yang bekerja pada mesin tetas. Untuk lampu yang berwarna merah sebagai penanda ketika fitur pengatur suhu otomatis itu bekerja untuk menaikkan suhu di dalam ruangan. Sedangkan untuk lampu yang berwarna kuning sebagai pertanda bahwa mesin rak ayun itu bekerja untuk memiringkan telur baik ke kiri ataupun ke kanan. Sedangkan untuk lampu yang berwarna hijau berfungsi sebagai penanda fitur kelembapan mulai aktif untuk mengatur kelembapan di dalam mesin tetas. Jadi sebagai penanda agar terlihat dari kejauhan tanpa kita mengecek terlalu dalam ke dalam mesin tetas. Sebagai tambahan, untuk tempat air sebagai sumber humidity atau kelembapan pada mesin tetas, kita dengan mudah bisa menambahkan air ke dalamnya, dan saya sengaja ditaruh di luar agar kita bisa mudah mengontrol dan melihat berapa volume air yang masih ada pada tempat ini. Dan sebagai tambahan yang terakhir dan juga penutup pada video kali ini adalah bagaimana cara kita memasukkan telur pada mesin tetas rak ayun ini, yakni dengan cara kita memasukkan telur yang bagian tumpul yang berada di atas supaya tidak rusak struktur telur tersebut, dan kita bisa menata dengan mudah pada rak mesin tetas rak ayun ini. Dan rak ayun ini sangat cocok untuk metode pengisian telur dengan cara susul mensusul
yakni ketika kita mempunyai tiap minggu mempunyai telur 100 butir, bisa masuk ke sini, ditaruh di sub yang paling atas atau paling bawah. Yang minggu kedua nantinya sub berikutnya yang di tengah, yang ketiga adalah sub yang selanjutnya. Dan ketika akan menetas, telur tersebut ditaruh di rak hatcher agar nantinya kalau menetas ayam tidak jatuh atau tergencet pada rak setter, dan juga bisa disebut dengan nama rak ayun ini. Demikianlah keterangan kita pada video kali ini yang lumayan agak panjang, kira-kira 20 menitan lebih. Silakan komen apabila masih ada keterangan yang belum kami tambahkan. Silakan like dan juga share pada video kali ini jika bermanfaat bagi Anda dan juga bagi teman Anda yang belum mengetahui video ini. Silakan subscribe juga bagi yang belum, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami lainnya. Untuk video kali ini sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.